Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali pada pertemuan ke-6 mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi nonlinier dan penerapan dalam ekonomi. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Fungsi kuadrat sering pula disebut dengan fungsi pangkat 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah himpunan bagian dari bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Dalam fungsi kuadrat yang akan kita bahas yang pertama adalah titik potong grafik terhadap sumbu x jika ada. Pengasasnya adalah y sama dengan 0, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang kedua adalah persamaan sumber simetri x sama dengan min b per 2a. Yang ketiga, titik potong grafik terhadap sumbu y, syaratnya adalah x sama dengan 0, di mana y sama dengan c. Titik yang diperoleh adalah 0, c. Yang keempat, kita mencari koordinat titik puncak, yaitu x, y. X-nya adalah min b per 2a dikurang d per 4a, di mana dengan d determinat adalah sama dengan b kuadrat min 4ac. Sebagai contoh, diketahui fungsi non-linier x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Maka tentukanlah titik potong grafik terhadap sumbu x, titik potong grafik terhadap sumbu y, sumbu simetri, dan titik puncak. Nah, berdasarkan y sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 10, diperoleh nilai a adalah 1, b adalah 7, dan c adalah 10. Maka kita bisa peroleh titik potong grafik terhadap sumbu x, syaratnya y sama dengan 0. Maka x ditambah 2 dikalikan x plus 5 sama dengan 0. Maka x plus 5 yaitu berarti x-nya adalah min 5. Dan yang satu lagi x plus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai x sama dengan min 2. Sehingga diperoleh koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah min 2,0 dan min 5,0. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai titik potong grafik terhadap sumbu y dengan syarat x sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Kita masukkan nilai x-nya adalah 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 7 kali 0 ditambah 10. Maka diperoleh y sama dengan 10. Koordinat titik potong terhadap sumbu y adalah 0,10. Kemudian, kita lihat persamaan sumbu simetri. X sama dengan min b per 2a. B-nya adalah 7, jadi min 7 dibagi 2 kali 1. Maka diperoleh X sama dengan min 7 per 2 atau X sama dengan min 3,5. Koordinat titik puncak. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D adalah 7 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 7. Sehingga diperoleh D adalah 49 dikurang 28 sama dengan 21. Maka kita bisa masukkan ke dalam x, y. X-nya adalah min 3,5 dan y-nya adalah D per 4a. D-nya adalah 21. 21 dibagi dengan 4 1 kali 1. Maka diperoleh x, y-nya adalah min 3,5, min 5/4. Ini adalah bentuk grafik dari persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Lalu bagaimana fungsi nonlinier terhadap penerapan ekonomi? Yang pertama kita akan bahas tentang total penerimaan. Contoh kasus, diketahui fungsi permintaan suatu barang D adalah P sama dengan 30 min 3Q
Nah, tentukanlah fungsi dan kurva penerimaan totalnya. Penerimaan total saat banyaknya barang yang diminta konsumen semisal 3 unit. Nah, rumus TR adalah P kali Q. P-nya 30 min 3Q, berarti TR sama dengan 30 min 3Q dikalikan Q, maka diperoleh TR sama dengan 30Q min 3Q kuadrat. Karena A lebih besar dari 0, maka TR sama dengan 30Q min 3Q kuadrat diperoleh A sama dengan min 3 dan B adalah sama dengan 30. Titik potong terhadap sumbu Q terjadi saat TR sama dengan 0, maka bisa diperoleh 10,0. Lalu bagaimana dengan titik puncak? Q, P adalah min B per 2A. Min 30 dibagi dengan 2 kali min 3. P-nya adalah min 30 kuadrat bagi 4 kali A. A-nya min 3. Maka bisa diperoleh Q, P-nya adalah 30 per 6,900 dibagi 12. Maka kita peroleh titik puncaknya berada pada titik 5,75. Nah, penerimaan total saat Q-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan TR sama dengan 30 min 3Q kuadrat. TR sama dengan 30 kali 3 dikurang 3 kali 3 kuadrat. TR sama dengan 90 dikurang 27. Maka diperoleh total revenue adalah 63. Penerapan ekonomi dalam non-linear adalah fungsi produksi selanjutnya. Jika diketahui fungsi produksi adalah P sama dengan 9X kuadrat dikurang X pangkat 3, jika digunakan masukkan sebanyak 6 unit atau X sama dengan 6, maka bisa diperoleh produk totalnya adalah P sama dengan 9 kali 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3. Maka diperoleh total produknya adalah 324 dikurang 216 sehingga sama dengan 108. Bagaimana dengan produk kata-katanya? Produk kata-katanya AP adalah sama dengan P dibagi dengan X. Maka AP sama dengan 9X kuadrat dikurang X pangkat 3 dibagi X. Maka AP-nya adalah 9X dikurang X kuadrat. Sehingga diperoleh AP-nya sama dengan 9 kali 6 dikurangi 6 kuadrat. AP-nya sama dengan 54 dikurangi 36 sama dengan 18. Sehingga produk kata-katanya adalah 18 unit. Jika masukan yang ditambahkan 1 unit, maka delta X-nya adalah sama dengan 1, maka X-nya adalah X ditambah delta X sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga produk total perubahannya adalah 9 kali 7 kuadrat dikurang 7 pangkat 3 sehingga diperoleh 98. Nah, delta P, perubahan P adalah harga total produk dikurangi harga produk totalnya 96, 98 dikurangi 108 sama dengan min 10. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.